Saya ingin tanya sekarang tentang ijazah. Ahli kan meneliti ijazah. Ahli juga sempat ke Ketoyan tidak? Saya tidak sempat. Tidak Ketoyan. Tapi ahli menuliskan penelitiannya di dalam buku Jokowi White Paper. Benar ya? Nah, saya tanya, jika foto ijazah menunjukkan individu tanpa ciri pengguna kacamata, ya, dengarkan ini, saya ulang lagi ya. Jika foto ijazah menunjukkan individu tanpa ciri pengguna kacamata, sementara subjek lain dikenal berkacamata sejak muda, apakah ini indikator ketidakkonsistenan identitas? Kita tidak bisa melakukan penilaian hanya dari satu variabel, kacamata atau tidak. Karena itu maka disinilah pentingnya ilmu neuroscience behavior. Disinilah pentingnya ilmu epidemiologi perilaku dengan matematika modernnya untuk membantu memberikan sebuah akurasi simpulan yang saya tidak bilang sulit dibantah, tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Ya. Jadi konsisten seperti itu ya. Jadi saya tanyakan ini sekarang tentang ijazah ya. Anda kan beberapa kali meneliti ijazah dan biar semua orang paham. Jika identitas pemilik ijazah itu diragukan, apakah validitas ijazah juga ikut diragukan? Ini kaitannya dengan ahli itu seorang akademisi, seorang peneliti dan pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada. Ya, saya memberikan opinion expert di sini. Jadi tidak berbasis kepada penelitian, tapi ini adalah sebuah opinion expert dan empirical base karena saya adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Ya, bahkan S1 dan S2. Jadi opinion expert saya menyatakan bahwa keberadaan ijazah ini bermasalah dari sisi otentitas ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Mengapa opinion expert saya menyatakan seperti ini? Karena ada beberapa expert pakar yang juga menyatakan keraguan yang sama. Contoh, walaupun pernyataan ini sudah ditarik oleh mantan rektor Profesor Sofyan Effendi, tetapi karena ini sudah menjadi sebuah data digital, maka kita bisa tetap mengambilnya sebagai sebuah data. Beliau mengatakan waktu itu bahwa ada memang mahasiswa yang bernama Joko Widodo yang entry masuk ke UGM bukan di jalur sarjana, tapi di jalur sarjana muda. Dan ini konsisten dengan satu data dari Barreskrim di tanggal 22 Mei 2025. Di mana salah satu dari 50 dokumen alat bukti yang ditampilkan adalah formulir registrasi sarjana muda dari seseorang bernama Joko Widodo. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan sebuah kerancuan, kebingungan secara disonans kognitif tadi secara massal. Karena massa itu tidak bisa mengambil simpulan bahwa ada dua orang bernama Joko Widodo. Nah, matematika memberikan jawabannya. Di sini kita mau hasilnya tadi bahwa foto yang ada pada ijazah yang bernama Joko Widodo ternyata berbeda secara saintifik sebesar 92,37% dengan foto seseorang bernama Joko Widodo yang menjadi presiden. Itu sebetulnya jawabannya begitu. Saya lanjutkan kembali bahwa tadi secara saintifik perbedaannya antara foto yang diklaim Pak Joko Widodo dan foto pembanding itu adalah 93,37%. Pertanyaan 92,37%. Pertanyaan saya selanjutnya, menurut Anda, jika terdapat ketidaksesuaian identitas biologi, apakah negara seharusnya melakukan verifikasi biometrik ulang menurut ahli? Betul. Jadi saya melihat di sini ketika matematika sudah memberikan simpulannya, sudah bersumbangsi untuk memberikan simpulannya, pada titik ini seharusnya ini adalah domain dari governance, bukan domain dari hukum lagi. Di sini letak di mana pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya. Ketika ahli
saintis sudah menyatakan dengan perhitungan yang akurat berdasarkan matematika. Beberapa ahli yang lain juga sudah memberikan keahliannya. Sebenarnya di sini titik di mana permasalahan ini harus diselesaikan secara good governance, clean government, bukan lagi pada ranah hukum, apalagi kriminalisasi. Jadi saudara setuju dengan gugatan ini? Setuju sekali. Setuju sekali. Saya lanjutkan, pertanyaan masih berlanjut tadi. Tadi saudara mengatakan kan negara harusnya bersikap. Pertanyaan saya, sepanjang ahli teliti, apakah ahli pernah melihat negara melakukan uji biometrik resmi terhadap ijazah tersebut? Belum pernah. Sependek pengetahuan saya belum pernah. Belum pernah. Ya. Terus selanjutnya, apakah saudara memiliki pendapat tentang perbedaan morfologi wajah, kemudian gigi, indikator biologis, itu harus diuji langsung dengan menghadirkan ijazah asli di pengadilan? Tadi saya sudah memberikan kontribusi, sudah saya hitung. Sebetulnya ya tinggal dilanjutkan saja dengan ahli yang lain gitu. Saya rasa ahli siapapun asalkan metodologi yang digunakan sama akan diselesaikan sama. Itu kan metodologi. Pertanyaan saya lebih spesifik, apakah Anda setuju ijazah itu diuji di pengadilan? Karena di polisi tidak diuji, di tempat-tempat lain juga tidak diuji. Apakah Anda setuju ijazah itu diujinya di pengadilan? Perbuatan pidananya itu yang harus dipengadilankan. Artinya begini, harus ada sebuah langkah secara saintifik untuk menguji ijazah itu, baik dia sebagai sebuah spesimen maupun sebagai sebuah kumpulan artefak, maupun yang kemudian juga kita kaitkan dengan benda hidupnya, yang mana itu adalah manusianya. Itu yang dilakukan pengujian dulu dengan berbagai layer, berbagai varian, dan berbagai metodologi. Baru setelah data-data itu mendapatkan simpulan, di mana saya sudah memberikan sumbangan kontribusi saya dalam kesimpulan ini. Nah, soalnya disitulah kemudian muncul pengadilan yang menyatakan bahwa ada ijazah, ada tindak pidana yang menggunakan ijazah palsu yang secara saintifik itu tidak otentik. Gitu. Terima kasih. Anda menghindari kata-kata palsu karena itu kata-kata pidana ya. Terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Dan selama itu tidak pernah dilakukan. Ini pendapat saudara ya, sebagai alumni UGM maupun sebagai ahli neuroscience behavior. Selama itu tidak dilakukan, apakah keabsahan identitas pada ijazah tersebut tetap belum terselesaikan secara ilmiah dan hukum? Ya, jadi memang harus ada otoritas yang kemudian membuat sebuah kesimpulan, yang kemudian itu menjadi sebuah kesimpulan negara. Jadi di sini kan masih di dalam sebuah diskursus 3 hal. Diskursus ilmiah, di mana saya terlibat sebagai peneliti di dalamnya. Kemudian diskursus hukum, di mana ini Polda Metro Jaya dan sebagainya. Lalu diskursus politik, di mana kita belum lihat. Padahal seharusnya kan ini penyelesaiannya ada penyelesaian politis. Saya minta pendapat Anda sebagai ahli. Apabila penelitian saudara atau simpulan saudara itu diragukan, solusinya apa? Apakah membuat penelitian lagi atau bagaimana? Anda sebagai seorang peneliti, kalau penelitian Anda itu diragukan orang, solusinya apa? Yang meragukan sampai dengan hari ini saya belum menemukan ahli yang lain yang melihat. Jadi masih keraguan-keraguan yang bersifat massa. Masyarakat awam. Maksud saya begini. Jadi belum ada yang seharusnya begini, mohon izin Pak Pengacara saya potong. Jadi seharusnya hasil penelitian saya terhadap ijazah itu kalau memang ada yang menggugat atau ada yang kemudian meragukan, itu harusnya ilmuwan yang. Nah, itu yang ingin saya jawaban itu yang ingin saya dapatkan. Misalnya penelitian saya sudah ada dalam buku Jokowi White Paper maupun yang saya sampaikan di majelis ini, ada yang ingin menyanggah, yang menyanggah seharusnya adalah seorang ahli neuroscience behavior pula, dan harus disanggah dengan metodologi yang sama. Karena kalau disanggah dengan metodologi yang berbeda, ya berarti itu tidak apple to apple gitu ya. Pertanyaan saya yang terakhir, saudara kan menulis semua penelitian simpulan Anda itu di dalam buku Jokowi White Papers, dan menurut Anda itu akan diterbitkan seri yang kedua. Pertanyaan saya, kalau buku itu diragukan
solusinya apa sebenarnya orang melakukan buku saudara itu bahwa ini buku fitnah, buku apa, tapi melaporkan ke polisi. Solusi yang tepat menurut Anda sebagai ahli apa? Ya, hadirkan ilmuwan yang sama, yang setara dengan keahlian yang sama, buatlah penelitian. Ya. Buatlah penelitian dan kemudian ujilah hasil penelitian saya dengan hasil penelitian dia itu di sebuah majelis ilmiah dalam bentuk simposium para ilmuwan, bukan kemudian digugat secara hukum orang-orang yang tidak memahami ilmu ini. Ya. Baik, dari kami cukup, mungkin ada rekan kami yang bertanya. Cukup ya? Dari kami cukup. Cukup dari kami. Selanjutnya silakan dari 2, 3 dan terus. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Saudara saksi ahli tadi menyampaikan bahwa di Siti secara singkat itu ada yang tidak bisa Pertama adalah CV saya sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua adalah saya menolak menjawab karena Anda tidak bersedia saya di sini hadir sebagai ahli. Saya Tidak. Yang Tegar. lain. Oke. Anda tidak keberatan dengan kehadiran saya. Tidak. Oke. Beda. UGM ini UGM. tadi kan di CV kan disampaikan bahwa S1 S2 kan sudah sejenis. Kemudian yang yang sekarang dan itu kan di PhD dokter bisa disampaikan Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan yang mulia, saya saat ini adalah kandidat doktor bidang 2 bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior, dan yang kedua saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Pajajaran dalam bidang neuropolitika. Kedua ilmu yang diametral itu saat ini saya gabungkan menjadi sebuah ilmu baru yang disebut sebagai neuropolitika. Oleh karena itu maka saya harus belajar di Fakultas Kedokteran dalam bidang neuroscience, dalam bidang ilmu otaknya. Lalu kemudian saya mesti belajar juga di ilmu sosial politik untuk mendapatkan masalah dan bagaimana mensolusikannya. Saudara Ali berarti untuk indikator sebagai saksi. Ini apakah saudara Ali pernah sebelumnya itu diundang dalam suatu penelitian atau mungkin suatu forum yang memang membutuhkan keahlian saudara Ali, dan atau apakah saudara Ali pernah membuat dokumen-dokumen atau jurnal yang indeks fokus bagaimana mungkin menjadi selengkap CV sebagai Satu, kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya, itu jumlahnya mungkin tak banyak itu, ya. Karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu. Multilinier ilmu saya. Jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi multilinier. Karena itu maka saya mendedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat susah payah menempuh 2 bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Semua sepenuhnya dengan dana pribadi. Untuk apa? Untuk mendedikasikan diri saya, menyumbangsikan ilmu saya, termasuk bagaimana kemudian saya selama 3 tahun ini, di luar dari penelitian-penelitian saya lain, saya menggunakan ilmu epidemiologi perilaku saya menggunakan ilmu neuroscience behavior saya untuk bisa menjawab permasalahan yang sudah terjadi selama 11 tahun ini, Pak. Yang sudah menghasilkan korban 2 orang di penjara. Ini saya sebagai warga negara dan saya sebagai peneliti, saya tergugah untuk membantu menjawab permasalahan ini. Jadi izin mengapresiasi apabila kami dari ingin
mengkonfirmasi mengenai itu apakah kira-kira pencarian? Ini saya menunjukkan ya. Ya. Izin yang mulia. Iya, silakan. Pipi ini bukan dulu, tapi kalau boleh. Ini di HP. Wah, mantap. Kemudian kalau kami saksi ahli khususnya sebagai peneliti itu ada jurnal Scopus yang kita indeks Scopus sehingga nanti bisa dicek kemudian di di Scopus di website seperti itu. Nah, pertanyaan kami itu sederhana, kalau saksi ahli sebagai peneliti dan menyatakan sebagai peneliti, apakah kami bisa kemudian untuk mengecek tersebut di data-data di website yang indeks Scopus? Jadi pertanyaannya, bagaimana mengecek jurnal yang saudara pernah terbitkan di Hasil proses silakan. yang jelek nanti kita Pelajari ya. Seorang peneliti membutuhkan karyanya untuk dimuat di Scopus, ya, atau pada jurnal-jurnal yang terindeks HI, terindeks U1, P2, P3, P4 itu. Satu, kalau di Indonesia, ini adalah orang-orang yang membutuhkan untuk kenaikan pangkat, ya. Itu dia punya kewajiban untuk itu. Yes. Saya sudah melampaui itu, Mas. Pak. Saya posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya, Reviewer. karena itu, maka saya sudah belanja. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle-oracle di masa lalu, 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Socrates, ya, Galileo. Itu mereka mentahbiskan karyanya, itu bukan lagi pada jurnal-jurnal, tetapi pada buku-buku seperti ini. Ya, buku saya ini, insya Allah ada 40 buku ya. Yang sudah terbit ada 5, ya. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Tipe Kalau seandainya madep ke depan aja. Ya. Duduknya madep ke depan ya. satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 jurnal. Ya, jadi tidak penting untuk seseorang seperti saya itu menerbitkan jurnal lagi. Saya tidak butuh pun. Yang sekarang ini saya butuhkan adalah saya mengajar, saya membagi ilmu saya. Ya, itu ya Mas. Jadi supaya kok Mas Pak. Ya, Baik, berarti lagi ya ada yang disampaikan yang berikutnya kami ke pertanyaan berikutnya sehubungan dengan tadi metode tadi pembandingan tadi macam X ya. X dilakukan dengan metode mungkin sampling saja menurut saya. strategi Kalau teknisnya yang saudara dilakukan itu dalam menggunakan teks itu apa itu saudara ahli yang mencari data kembali data kembali itu kemudian disampaikan dimuat dalam suatu aplikasi dan dikelola dengan apa namanya orang yang sertifikasi atau seperti apa? jadi kita menggunakan metode semacam metode facial action coding system. Itu di dalamnya itu ada mungkin lebih dari 10 metode yang dijahit ya oleh teknokratnya, oleh pembuatnya. Saya di sini perannya adalah sebagai user. User itu adalah penerjemah terhadap metode tersebut. Nah, untuk diketahui Pak Pengacara bahwa salah satu metode yang digunakan oleh FAX untuk melakukan akurasi itu metode matematika yang sebenarnya Monte Carlo. Maksudnya saya adalah teknisnya. Ya. Mungkin saya ingin membandingkan foto saya yang lama dengan foto saya yang sekarang. Itu apa yang perlu saya lakukan? Jadi memberikan gambaran. Apakah saya kemudian menghubungi Ampliflex atau hanya menghubungi aplikasi di situ atau bagaimana? Teknologinya sudah teknologi yang sudah endpoint Mas, sudah marketnya. Flex itu facial action coding system itu adalah teknologi yang Anda misalnya kuliahnya di mana sih, Hukum ya?
Kenal SPSS nggak? Statistiknya for social purpose. SPSS belum ya? Kalau di hukum nggak pakai statistik ya? Nah itu adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi yang kalau kita membutuhkan ya udah kita tinggal beli aja license-nya. Nah, Fiverr pun begitu. Nah, untuk supaya mendapatkan sebuah gambaran, Mas, Pak. Jadi pada Fiverr itu ada sebuah bantuan untuk kalau Anda senang sekali dengan comparison ya, dengan pembanding. Jadi ada metode nama Monte Carlo. Dia itu sudah menyediakan berapapun juga pembanding yang kita butuhkan. Kita misalnya memasukkan 10.000 pembanding, 10.000. Saya pakai 50.000 pembanding, Mas. Jadi dia mencari sendiri itu dengan algoritmanya dia. Jadi kita tidak usah harus susah-susah untuk mencari pembanding-pembanding yang ada. Dia secara teknologi dia sudah membuat pembandingnya. Oke, berarti modelnya seperti engine. Mohon maaf ya karena kami di jadi itu tidak sebagai apa yang namanya ya prosesor ya, tidak sebagai yang bisa itu betulnya tools dari itu di back office ke sana dan orang itu bisa itu semacam engine seperti itu. Nah, melanjutkan kira-kira saudara, apakah tools itu saudara Ali dalam memasukkan data pembanding dari saudara menyiapkan tadi data pembanding itu apakah saudara Ali itu mengambilnya dari apakah dari versi itu sudah menyediakan atau saudara Ali mengambil dari apa namanya website digital atau dari satu saya izin yang mulia menjawab dengan dua analogi. Satu tuh saya buat analoginya begini, Mas. Saya mau masak capcay, saya butuh saus tiram sebagai bagian dari capcay saya supaya enak. Saya tidak perlu bikin saus tiram kan, saya cukup membeli saus tiram dalam bentuk botolan yang sudah jadi. Dan bagaimana cara membuat saus tiram itu kan saya nggak perlu tahu, karena yang saya perlukan adalah saya bikin capcay. Seperti itu ya, paham ya, kurang lebih analoginya seperti itu. Di dalam dunia teknologi aplikatif, ya, itu seperti itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin baju, kita nggak perlu harus bikin kancingnya. Kita cukup membeli orang yang membuat kancingnya. Kan seperti itu ya. Jadi seperti itulah teknologi aplikatif itu. Oke ya. Kemudian habis itu sudah paham, sudah bisa menangkap analogi ya. Berarti kemudian saya lagi itu berarti data-data itu saudara Ali tidak mencari lagi, tidak susah untuk mencari lagi, mengcompile seperti itu, tinggal dari yang saudara analogikan sebagai kalau software itu sudah tersedia seperti itu. Gini, semudah penjual bakso menjual baksonya. Tukang bakso nggak perlu giling daging untuk bikin bakso, cukup dia pergi ke tempat orang jual bakso, besok pagi dia sudah bikin bisa jual mangkok bakso. Kan sekarang itu kemudahan teknologi luar biasa ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi ini kalau kita bicara teknologi, kalau kita masih bertanya bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara itu, kita akan kehilangan waktu sekitar 100 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Yang kedua adalah saya mau jawab. Jadi tadi pembandingnya ada 50.000 Monte Carlo, itu dokter cari sendiri. Karena Monte Carlo itu sendiri akan bekerja untuk kita. Jadi, teknologi itu ibaratkan pelayan kita, Mas. Kita butuh data apa, tinggal kita prompting, kita dapat. Itulah teknologi. Jadi, keahlian dari seorang ahli adalah bagaimana dia memberikan perintah yang akurat, valid, reliable kepada mesin yang menjadi pelayan kita itu. Oh, bukan begitu, nanti salah lagi nanti pengertiannya. Salah nanti pengertiannya, Mas. Jadi ini pakai analogi ya. Sebetulnya ini kan pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya, tapi kalau tidak memahami teknologi agak susah juga. Intinya adalah kita ini sangat berhubungan dengan teknologi sekali. Dulu yang kita nggak pernah bisa membayangkan bahwa
foto yang kabur, ya, yang dimunculkan itu bisa kemudian di-enhance dengan teknologi sampai menghasilkan sebuah foto yang sangat jelas, dan dari situ kita bisa melihat bahwa foto itu oleh metodologi dikatakan bisa dihitung 92,37% itu bukan fotonya Presiden Joko Widodo. Itu kita harus melihat itu sebagai sebuah berkat teknologi yang mempermudah hidup kita. Bukan kemudian kita bersusah payah lagi untuk mencari tahu itu gimana cara pakainya, gimana cara ini, cara masaknya gimana dan sebagainya, Mas. Nanti kita ketinggalan 1000 tahun. Baik, saudara Ali, berikutnya kami ingin menanyakan mengenai salah satu slide yang saudara lihat. Oh iya, ini yang pas. Jadi dari dua foto yang dibandingkan itu, kami khususnya saya pribadi itu saya melihatnya bahwa ada 86% namanya yang menjadi angka, yang menjadi pembeda di antara keduanya. Tapi yang ingin menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pemilihan data yang tentunya datanya itu di foto ijazah kan cuma satu. Nah, terus yang dibandingkan yang di bawahnya itu menurut kami bahwa datanya ya, berdasarkan yang saya itu sampaikan tadi juga ini punya tadi itu kan kurang wajah itu sangat responsif, kurang wajah sangat responsif. Kemudian tadi sahabat saudara disampaikan bahwa sangat terpengaruh dengan pikiran dari seorang manusia. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau bohong itu pasti yang bayangkan ketika ada dua foto yang dari suatu mungkin dalam suatu pikiran yang berbeda dengan suatu pikiran yang berbeda, kenapa kemudian bisa dibandingkan kemudian muncul angka. Jadi ketika saya membandingkan sesuatu, saya cari spesimen yang bisa mungkin dalam kondisi yang apple to apple. Nah, kira-kira bagaimana saudara Ali kemudian memilih membandingkan dua foto tersebut, yang satu fotonya form ya, yang di atas itu seperti orang foto wisuda atau foto kantor itu, yang satu lagi mungkin itu kalau saya melihatnya sedang dalam proses memberikan sesuatu, yaitu sedang berbicara dalam nah itu kan tarian ininya berbeda, kemudian dan sangat memungkinkan itu berbeda juga mempengaruhi jumlah dari teman-teman. Kira-kira penjelasan seperti apa? Pak, tadi saya udah berjam-jam menjelaskan, ya. Dan Anda kemudian mempertanyakan dan pertanyaan sangat awam gitu loh. Dan berdasarkan semua itu berdasarkan presumption bukan assumption ya. Presumption, jadi wajah kan tadi saya sudah jelaskan. Mungkin di Wajah nomornya ya ini tuh. Tidak perlu dijawab, enggak? Iya 92,37%, Mas. Iya. Nggak usah jawab ya? Nggak usah, nggak boleh, nggak apa, udah dijawab kok. Saya udah jawab tadi ya. Bukan saya jawab, saya jelaskan dengan sangat pelan-pelan. Tadi saya tanyakan bahwa ini kan ada dua foto. Kalau saya foto yang atas itu diam seperti itu, yang bawah itu mas dalam aktivitas. Maksudnya ini itu ini juga foto yang diam. Tadi Mas itu ya, itu kan tadi saya jelaskan. Slide ini kan nggak mungkin saya memuat puluhan halaman hasil dari bagaimana matematika itu bekerja, rumus-rumusnya ya. Nah, jadi segala noise, segala gangguan yang terjadi, yang ada presumption bahwa itu akan membuat si foto dari ijazah dengan foto orang yang sedang bicara itu beda, itu sudah dikendalikan semuanya, Mas. Bukan. Sudah dikendalikan. Dengan yang tadi itu ya. Iya, sudah dikendalikan, iya. Sudah dikendalikan. Jadi ini tinggal kemudian hasilnya adalah angka. Nah, ketika kita bicara angka, Mas, itu udah di level yang sudah tidak bisa lagi kita perdebatkan kalau kita bicara angka. Ini bahasa saintifik ya, bahasa eksak ya. Maka ada namanya ilmu eksakta. Karena kita sudah menggunakan number, sudah menggunakan angka. Ya. Baik, jadi terakhir
Tapi maksudnya paham kan? Paham. Oh ya, alhamdulillah. Terkait dengan apa namanya tadi yang saudara presentasikan, keahlian saudara kan di depan dipresentasikan ketika membaca, menganalisis dari jasa pembanding. Jadi kalau jasa namanya Pak Bambang Budi. Nah, bagaimana saudara ahli, maksudnya tadi kan disampaikan dengan penelitian pun cukup. Maksudnya apakah saudara ahli tadi membandingkan dengan foto jasa dengan foto Pak Bambang Budi yang paling karena kan pemahaman saudara ini kalau Pak Bambang Budi kan saudara maklum dan dari foto yang disampaikan di itu tidak ada foto selain yang di jasa. Oh tadi itu bukan pembanding, tapi saya tadi kepada yang mulia hakim menunjukkan sebuah fenomena. Ini fenomena, bukan pembanding. Sebuah fenomena di mana ada ijazah asli kehutanan UGM dan ahli warisnya pun juga menjadi saksi di sini. Kita melihat ada sebuah fenomena di mana pada ijazah itu ada artefak yang menarik untuk kita perhatikan. Jadi kita tidak bicara uji, kita nggak bicara itu sebagai pembanding. Ini fenomena ada ijazah, ada watermarknya, ada embossnya. Kemudian kita coba fotokopi berulang, itu watermarknya kan tuh nggak hilang, embossnya kan tuh nggak hilang. Sementara yang satu ya itu nggak ada watermark sama sekali, nggak ada emboss sama sekali. Ini tadi kita sedang bahas tentang fenomena. Kita tidak sedang melakukan uji perbandingan, beda. Kalau uji perbandingan kembali lagi bahasa eksakta berkata pakai rumus, pakai teknologi. Tidak menggunakan panca indera. Panca indera ini adalah untuk membaca, melakukan pengkajian superficial terhadap fenomena. Jadi tadi bukan suatu bukan ini bukan eksersis saudara tadi dan apakah ketika melakukan analisis fenomena tadi. Iya, makanya tadi saya sampai yang mulia hakim mengatakan panca indera. Ini kita tidak melakukan pengujian apapun. Ini adalah sebuah fenomena gitu yang sangat layak untuk disampaikan pada persidangan ini. Saya sudah lupa yang untuk terbuka 4 atau yang terbuka 4 tidak.